Pagi itu, langit tampak suram, digelayuti mendung sisa hujan semalam yang enggan pergi. Taman kota yang biasanya ramai dengan orang-orang yang berolahraga atau duduk-duduk menikmati udara pagi kini tampak sepi. Daun-daun basah berguguran perlahan, berjatuhan di atas tanah yang masih tergenang sedikit air, sementara angin berhembus pelan, menyapu permukaan yang seakan terhenti dalam diam. Di salah satu bangku taman yang terletak di ujung taman, Alia duduk seorang diri. Matanya menatap kosong ke depan, melihat sedikit kerlip air di genangan yang terbentuk di atas jalan setapak. Ia baru saja keluar dari wawancara kerja yang kelima dalam 2 bulan terakhir. Wawancara yang seharusnya menjadi kesempatan baik, namun entah mengapa, setiap kali ia berusaha untuk merasa optimis, selalu ada sesuatu yang menghalangi. Wajah pewawancara masih terbayang jelas dalam ingatannya. Senyum yang terasa kaku, mata yang tajam meneliti setiap gerak-geriknya, dan nada suara yang dingin, seolah mengukur setiap kata yang ia ucapkan. Pertanyaan-pertanyaan yang terdengar wajar, bahkan sangat umum, seolah menjadi pisau yang melukai kepercayaan dirinya. Apa alasan Anda meninggalkan pekerjaan sebelumnya? Menurut Anda, apa yang membuat Anda unggul dibanding pelamar lain? Kedua pertanyaan itu cukup sederhana. Namun dalam benak Alia, setiap kalimat yang ia ucapkan justru memunculkan suara-suara lain yang tidak terdengar oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Suara-suara yang selama ini hadir tanpa diminta, menyusup dalam setiap keraguan, dan menguat setiap kali ia merasa tidak cukup baik. Jawabanmu terlalu lemah. Kamu tidak kompeten. Kamu selalu gagal. Kamu beban. Suara-suara itu bukan berasal dari luar. Bukan dari pewawancara, bukan dari teman, apalagi keluarga. Itu adalah suara dari dalam dirinya, suara yang terlalu sering ia biarkan berbicara tanpa filter, tanpa perlawanan. Suara yang tak pernah ia ajak berdialog atau mempertanyakan kebenarannya. Alia menunduk, matanya tertuju pada sepatu yang sedikit kotor oleh lumpur dari genangan air hujan tadi. Ia menghela napas panjang. Langkah kakinya terasa berat, seolah setiap jejak yang ia tinggalkan semakin jauh dari apa yang ia inginkan dalam hidupnya. Namun dalam keheningan taman itu, pikirannya tiba-tiba teringat sebuah sesi konseling daring yang pernah ia ikuti beberapa bulan sebelumnya. Pada saat itu, konselor dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan mengatakan sesuatu yang terdengar sangat sederhana, namun saat itu Alia merasa tidak bisa menyerapnya sepenuhnya. Jika tidak ada yang berbicara baik kepada Anda, setidaknya Anda bisa melakukannya untuk diri sendiri. Dunia ini sudah cukup keras, jangan biarkan diri Anda menjadi musuh dari dalam. Kata-kata itu kembali menggaung dalam pikirannya, kali ini lebih keras, lebih jelas. Alia menutup mata, mencoba menyerapnya dengan lebih dalam. Begitu banyak waktu yang telah ia habiskan untuk mendengarkan suara-suara negatif itu, suara yang selalu mengatakan bahwa dirinya tidak cukup baik, bahwa usahanya selalu gagal, bahwa ia tidak pantas mendapatkan yang lebih baik. Tapi bagaimana jika, untuk sekali ini, ia mencoba sesuatu yang berbeda? Di taman yang sepi itu, untuk pertama kalinya, Alia memutuskan untuk menjawab suara-suara negatif dalam dirinya. Bukan dengan amarah atau kekesalan, tapi dengan kasih sayang. Aku belum gagal. Aku sedang dalam proses belajar, bisiknya dalam hati, mencoba menenangkan kegelisahan yang selama ini menyesakkan dadanya. Aku mungkin belum berhasil hari ini, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Lanjutnya, kalimat demi kalimat mengalir, meski terasa asing di mulutnya. Aku tetap bernilai. Aku layak dihargai, bahkan jika dunia belum melihatnya, katanya, dan untuk pertama kalinya, suara dalam dirinya terdengar lebih lembut, lebih bijak. Saat kalimat-kalimat itu ia ucapkan dalam hati, sesuatu terasa berubah dalam dirinya. Bukan perubahan yang besar atau langsung terasa, namun ada kedamaian kecil yang mulai menyentuhnya. Napasnya terasa lebih ringan, pikirannya sedikit lebih jernih.
Ada sebuah perasaan yang dulu terabaikan, perasaan bahwa ia pantas mendapatkan kasih sayang dan pengertian, bahkan dari dirinya sendiri. Alia membuka ponselnya dengan tangan yang sedikit gemetar, kemudian membuka aplikasi catatan. Ia mulai menulis suatu hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya setelah wawancara kerja. Catatan untuk diri sendiri, hari ini, kamu bangun pagi dan menghadiri wawancara dengan persiapan terbaik. Hasilnya mungkin belum sesuai harapan, tetapi upaya yang kamu lakukan tetap berharga. Kamu adalah manusia, bukan mesin. Gagal tidak berarti kamu tidak layak. Dan yang paling penting, kamu berhak mendapatkan kata-kata yang baik, terutama dari dirimu sendiri. Alia menatap catatannya, dan untuk pertama kalinya, air matanya menetes pelan. Bukan karena kesedihan, tetapi karena kelegaan yang sangat dalam. Ia sadar bahwa selama ini, ia telah memperlakukan dirinya dengan cara yang tidak pantas diterima oleh siapapun, termasuk dirinya sendiri. Ia terlalu sering mengabaikan suara-suara yang penuh kasih dan pengertian untuk dirinya, terlalu lama membiarkan ketakutan dan keraguan menguasai pikirannya. Ketika Alia berdiri untuk pulang, langit masih abu-abu. Tak banyak yang berubah secara fisik, awan masih menggantung rendah, angin masih berhembus pelan. Namun dalam dirinya, ada hal yang bergerak. Sebuah keputusan kecil namun penting, untuk mulai bersikap lebih ramah kepada diri sendiri. Untuk menjadi sumber penguatan, bukan penghukuman. Karena dalam hidup ini, tidak semua orang akan memberikan semangat. Tidak semua lingkungan akan bersifat mendukung. Namun satu hal yang bisa ia kendalikan adalah suara yang ia pilih untuk percaya, dan suara itu, untuk pertama kalinya, ia pilih untuk berbicara dengan penuh kasih kepada dirinya sendiri. Dan saat itu, meskipun dunia di luar masih terlihat sama, Alia merasa sedikit lebih kuat. Sebab, ia tahu bahwa untuk menghadapi dunia yang kadang keras dan tidak adil, ia harus mulai melawan suara-suara yang merendahkan dirinya sendiri dan menggantinya dengan kata-kata penuh cinta, penuh pengertian, dan penuh penghargaan, terutama dari dalam dirinya.